yang masuk nantinya ke lubang transfer, dari lubang transfer crankcase presisi guys, atau nanti ke speednya biar lebih cepat lagi gitu. Lupa like, komen, dan subscribe gaskan ya YouTube channel ayah aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Separasi 82. Gas kan, oke guys. Ini gua proses masuk proses pemortingan untuk blok. Ini untuk regulasi ya, untuk balap. Ini pesanan dari Sumatera. Oke guys, ini mungkin bakal gue part ya, karena panjang banget. Ini baru bisa gue up videonya. Oke, ini seperti ini guys untuk penampakan bloknya, apa aja bloknya yang digunakan dan pakai piston apa. Jadi seperti ini, cek dulu. Nah guys, inilah bloknya. Ini gue sepil bloknya, ini bloknya menggunakan blok lokal ya. Ini menggunakan blok Piaggio guys. Ini blok Piaggio pakuan ya. Ini gua taruh dulu untuk crankcase-nya biar enak, takut jatuh guys ya. Oke, untuk bloknya seperti ini ya. Ini bloknya lokal dan tadinya ini udah kena portingan ya. Nah inilah yang membuat proses pengerjaannya itu agak sedikit lambat dari biasanya, karena posisinya ini tadinya udah kena portingan dan pakai mata tuner 6 mili. Arahnya tuh udah ngaco dari bagian inlet pot lubang transfer. Ini udah derajatnya udah beda ya. Makanya ini gua ngembaliin derajat lagi ke awal. Nah ini perlu teman-teman ketahui ya, derajat ini sangat mempengaruhi untuk nanti dinginnya si piston yang teman-teman pakai. Makanya ini jangan dianggap sepele ya untuk teman-teman. Kalau porting itu hati-hati, kalau enggak ada tuner bengkok, nggak usah teman-teman untuk coba-coba ngubah arah dari inlet pot, karena resikonya sangat fatal ya. Harusnya pakai tuner bengkok kalau mau ngubah di bagian inlet pot itu, jangan pakai tuner lurus ya. Ini yang gua maksud inlet pot ini atau lubang transfer dalam ini nih. Nih bagian ini. Nih bagian ini ya. Ini enggak sembarangan, ini ada derajatnya untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman kalau misalkan patokannya apa bang? Oh, ini untuk derajat ini. Teman-teman gampang sebenarnya ya. Teman-teman tinggal cari aja. Ini orisinilnya misalkan kayak gini 90 derajat. Udah. Adapun misalkan mau naik durasi, tetap ini gimana caranya harus 90 derajat. Jadi seperti itu. Adapun mau main di lebih dari derajat atau mengurangi dari derajat ini silahkan, cuman teman-teman harus tahu juga kalau terlalu lebih, misalkan kita main 105 derajat, otomatis nanti si bahan bakar itu dia akan langsung ke depan, dan ini yang mengakibatkan panas, terjadinya panas di piston. Jadi seperti itu ya. Itu tips, sedikit tips ya dari gua. Dan seperti ini ya untuk bloknya. Dan ini exhaust udah mulai tinggal finishing. Dan oke, dan ini juga info untuk teman-teman, untuk blok lokal itu minusnya sebenarnya gini ya teman-teman. Untuk blok lokal ini nggak bisa main terlalu ekstrim, atau nggak bisa main terlalu powernya, nggak bisa terlalu naik, bener-bener naik, karena dia itu tipis ya. Nih aja, ini gue udah tembus, ini udah bolong nih ya, ini udah bolong di bagian pinggir untuk ngebagi si blowdownnya. Jadi seperti itu resikonya kalau blok lokal ini.
Jadi dinding ini tuh dia tipis, dia tembus ke celah-celah ini, sedangkan blok-blok ori kayak P4K, Piaggio itu dia tebal, tapi yang paling tebal itu P4K ya. Makanya kenapa motor-motor khususnya buat balap kadang banyak banget yang menggunakan P4K sebenarnya gitu. Kalau bahan Piaggio jelas lebih bagus, cuman si ketebalan itu lebih tebal P4K, jadi gitu ya. Oke, nih gua lanjut untuk pemortingannya, dan nanti untuk kita mal ke crankcase. Ini crankcase-nya ini menggunakan erek jet ya. Ini nanti kita malkan di bagian transfer. Oke, ini seperti itu ya. Yuk cekidot. Oke guys, untuk part 1 mungkin ini gue cukup udah, nanti gue lanjut di part 2 ya. Oke, untuk singkat dari pemortingan ini, untuk teman-teman yang kebetulan bloknya sudah kena porting tapi pengen diporting kembali, satu, teman-teman harus cek di bagian, kalau polanya masih gak kejar dari bentuk ini, itu lebih bagus ya, karena ini akan menentukan nanti hasilnya. Si penyemburan atau lubang transfer ini akan menentukan
tekanan power ke motor ya, nanti akan menjadi tenaga yang maksimal. Cuman nanti teman-teman lihat di bagian inlet pot, di bagian dalam ini, teman-teman pastiin kalau posisi si inlet pot ini atau lubang transfer dalam ini benar-benar harus 90 derajat ya. Bisa kita main di 105 derajat, cuman itu biasanya beresiko panas gitu. Dan gua kemarin udah nyoba juga, makanya gue bisa ngomong seperti ini ya guys ya. Jadi seperti itu. Cuman kalau untuk teman-teman yang memang pengen adem mesinnya, nggak terlalu panas banget gitu kan, apalagi kalau piston-piston udah gede kayak gini, teman-teman mainkan di bagian LED potnya pakai yang 90 derajat. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk kedua dari exhaust ini sangat berperan penting ya untuk di motor 2 tak, hampir rata ya. Cuman ini kan gua pembahasannya di mesin Vespa. Jadi untuk exhaust, tinggi exhaust ini sangat mempengaruhi power dari mesin motor kalian ya. Karena exhaust sendiri itu sangat berperan penting ya. Ketika nanti si exhaust ini akan menentukan peak power mesin teman-teman. Jadi gini guys, untuk exhaust ini tinggi, kalau untuk harian itu jangan terlalu ekstrim, tapi mainkanlah blow down di bagian pinggir atau main lebar gitu aja. Terus untuk patokan, kalau untuk standar atau untuk harian, tune-up harian gitu kan, itu paling tinggi bisa main di 36 itu udah tinggi, dan untuk lebarnya bisa main di 39 gitu kan, 39 atau 38. Jadi seperti itu ya. Contohnya yang kemarin Excel yang gua garap itu standar 0M, gua main tinggi segitu. Cuman dengan syarat pasti si headnya harus custom ya, harus modif di bagian squeeze band dan di bagian dome atau kubah. Jadi seperti itu. Nah, untuk tip portingan, untuk teman-teman yang senang morting, teman-teman harus tahu ya, ketika bentukan tersebut itu harus sesuai dengan bentukan dari atas. Jadi intinya gini, kalau bentukan di sini ini kan modelnya model kipas ya, cuman gua main derajat gitu kan. Jadi antara depan dan belakang ini nanti teman-teman bisa kasih cembungan atau cekungan di bagian bawah ini, di setengah ya. Ntar gua ganjel dulu nih biar enak. Oke, jadi teman-teman bisa mainkan di bagian ini nanti. Dan murah guys. Nih, bisa di sini. Teman-teman bisa mainkan di sini. Area ini. Untuk biar feedbacknya lebih nendang ya. Dan untuk bagian dari dalam itu sebenarnya teman-teman ya, dan ngeblur. Untuk bagian dalam dari posisi exhaust ini sangat mempengaruhi nantinya ke akselerasi motor. Nah, jadi pas itu di pinggirannya itu harus rata, harus flat dengan bawah. Intinya jangan nyorong ya. Jadi antara lebar di atas sama lebar di bawah itu harus presisi. Intinya seperti itu. Jadi nantinya tuh enggak ketutup. Dan ini sangat ngaruh guys ya. Ini sangat ngaruh. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan.
Jadi antara yang di atas sama yang di bawah sampai sini itu harus rata, harus presisi gitu maksudnya. Jadi jangan gede di sana, di bagian exhaust di atas, di sana kesininya kecil ngerucut, ya itu percuma ya. Oke, ini juga gua lagi ngehajar di bagian di lubang transfer. Ini lubang transfer di bagian dinding ini. Gua lagi ngehajar di bagian dinding ini. Dinding ini nantinya gua kasih cembungan. Dinding ini gua kasih cembungan di dalamnya. Jadi biar dia gas speednya cepet gitu. Kan ini dikasih 90 derajat nih di bagian ininya, lubang transfer dalam. Nah sama gue nih mau kasih gua cekungan atau cembungan biar dia ada landai gitu, dus biar cepet gitu. Termasuk di bagian buspot juga sama. Yuk tetap stay tune di part 2 nya guys, cekidot.